يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah jalla jalaluh, dan sebaik-baik kitab, sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik sunnah adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk perkara, seburuk-buruk urusan adalah perkara dan urusan yang diada-adakan dalam agama yang pelakunya diancam dengan neraka wal iyadu billah. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, 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 la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Tiada kata yang pantas untuk kita senandungkan di pagi hari yang mulia ini, di majelis yang mulia ini, melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujian kita hanya kepadanya, zat yang secara mutlak disanjung dan dipuji karena ketinggian tempatnya, keagungan sifatnya, kemuliaan dan kesempurnaan nama-namanya. Kita datang dalam bentuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepadanya, serta meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kami berwasiat kepada diri kami dan seluruh kaum muslimin jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah untuk senantiasa bertakwa kepada Allah jalla jalaluh, meningkatkan kualitas dan kuantitasnya dengan senantiasa tunduk dan bertaqarrub kepada Allah jalla jalaluh, menundukkan diri, menghambakan diri dengan melakukan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Shalawatullahi wassalamuhu ala nabiyil mustafa wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Kisah rumah tangga Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya merupakan teladan terbaik bagi setiap muslim dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Kisah rumah tangga yang diterpa dengan berbagai ujian yang silih berganti, bukannya membuat rumah tangga beliau rapuh, rumah tangga beliau goncang, akan tetapi dengan berbagai rintangan dan tantangan dalam hidupan rumah tangganya, justru membuat rumah tangga beliau semakin kokoh dan kuat. Kisah yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam banyak ayatnya. Kaum muslimin jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Nabi Ibrahim alaihissalam menanti kedatangan buah hatinya berpuluh-puluh tahun. Dengan linangan air mata di dalam doanya, dia memohon kepada Allah Jalla Jalaluh untuk menghadirkan buah hatinya yang menjadi penerus perjuangannya. Namun tatkala kehadirannya telah tiba, sang buah hati, anak semata wayangnya yang sudah lama dinanti oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kekasih Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla hendak menguji kekuatan imaniyah dari kekasihnya Nabiullah Ibrahim. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, walamma balagos sa'ya walamma balago ma'ahu sa'ya, ketika Nabi Ismail mencapai usia dewasa, Nabi Ibrahim berkata kepadanya, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk. Wahai anak, sesungguhnya aku melihat dalam tidurku, dalam mimpiku yang merupakan wahyu dari Allah Jalla Jalaluh, aku menyembelih. Fanzur madza tara, maka lihatlah, perhatikan oleh tentang hal tersebut.
Apa yang tadi jawaban Nabi Ismail alaihissalam? Seorang anak yang dididik dengan kedua tangan orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dididik dengan kasih sayang keimanan. Dia mengatakan, ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai bapak, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka sungguh insyaallah engkau akan mendapati aku termasuk dari kalangan orang-orang yang bersabar. Tidak ada seorang pun yang tidak bersedih hati ketika anaknya sakit dan terluka. Gimana? Yang sudah lama dia nanti, anak semata wayang yang telah lama dia berharap kepada Allah Jalla Jalaluh, diperintahkan untuk disembelih. Hati orang tua mana yang tidak sedih? Hati orang tua mana yang tidak goncang dengan keadaan seperti itu? Tapi hal tersebut tidak membuat Nabi Ibrahim menyurutkan niatnya. Justru dia yakin bahwasanya itu adalah mimpi yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang di baliknya ada kebaikan yang paling besar. Ada hikmah di baliknya. Demikianlah kekuatan iman yang terbangun dari hati nurani. Karena Allah Jalla Jalaluh, dia tidak peduli tentang apa yang menjadi pribadinya, urusan pribadinya. Selama itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluh, sang buah hati yang sudah lama dia nanti pun dia rela untuk mengorbankannya. Kaum muslimin jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Kisah ini adalah kisah yang begitu mengharukan, yang Allah Subhanahu wa taala tuliskan dengan rapi di dalam kitabnya yang mulia, yang menceritakan kepada kita bagaimana penghambaan manusia-manusia terbaik di zamannya. Di antaranya adalah kekasih Allah Azza wa Jalla Nabi Ibrahim dan putra kesayangannya Nabi Ismail. Lihatlah bagaimana kisahnya. Lihatlah bagaimana jawaban Nabi Ismail alaihissalam yang dididik dengan ruh keimanan. Dia yakin bahwasanya diperintahkan kepada abahnya adalah perintah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang jika dia taati dan patuhi, maka di baliknya ada kebaikan-kebaikan. Bahkan tidak cukup dengan dialog seperti itu. Dinukilkan oleh para ulama dalam kitab-kitab tafsir, di antara kitab tafsir Ibnu Jarir, kitab tafsir Al-Baghawi, bahwasanya terjadi dialog yang begitu indah, yang merupakan dialog ukhrawi antara seorang anak dan bapak. Ismail berkata, ya abadi, wahai bapak. Dia memberikan, menguatkan, mengokohkan perasaan bapak. Dia ingin menguatkan bagaimana hati bapak yang begitu sedih. Dia tidak ingin bapaknya ketika melakukan sebuah ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluh kemudian akan terkurangi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di samping dia mengatakan, ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, ucapan yang begitu mulia, ya abati, panggilan penghormatan dari seorang anak. Setelah bapaknya memanggilnya dengan panggilan kasih sayang, ya bunai, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin, engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Lalu beliau mengatakan, wakfuf anni siyabak hatta la yantadhiha 'alayha dami aw minhu dami fayankusu ajri.
kaifa tahzan, wahai bapak, sing-singkan lengan bajumu agar darahku tidak mengenai bajumu. Kemudian itu akan mengurangi pahalaku di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang nantinya ketika engkau kembali, baju itu akan dilihat oleh ibunda dan akan menambah kesedihannya. Ya abati, ya abati istahidda syafrataka alaik. Wahai abah, wahai bapak, tajamkanlah pisau. Wa asri marras sikin ala halqi, dan percepatlah pergerakan pisaumu di leherku. Liyakuna ahwanu alayya, agar itu membuat aku tidak terlalu berat, lebih enteng aku rasakan. Fa innal mauta syadid, karena kematian itu begitu berat. Ya abadi, wahai bapak, idza ra'aita ummi faqra 'alaiha as-salama minni. Jika engkau berjumpa dengan ibunda, sampaikan salamku, salam cintanya, kekasihnya. Sampaikan salamku kepadanya. Wa in ra'aita an tarudda qamisi ila ummi faf'al. Dan jika engkau melihat, memandang perlu untuk membawa pulang bajuku untuk dijadikan atau dilihat oleh ibuku, maka bawalah. Apa jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah berhasil mendidik anaknya di atas ruh keimanan? Dia mengatakan, ni'mal aunu anta ya bunay ala amrillahi ta'ala. Sebaik-baik pembantu dalam ketaatan kepada Allah adalah engkau, wahai anak. Sebaik-baik penolong dalam melakukan ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluhu adalah engkau. Dialog ukhrawi yang terjadi antara seorang anak dan bapak, yang senantiasa mendekatkan hatinya kepada Allah Jalla Jalaluhu, yang tumbuh dan kembang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah ini banyak ditulis dalam kitab-kitab. Kisah kedua orang yang paling mulia yang pernah hidup di muka bumi ini banyak diceritakan di pengajian-pengajian, di mimbar-mimbar Jum'ah. Namun yang jarang disampaikan, yang jarang dinukilkan adalah pelajaran penting bagi kita, bagaimana terjadinya dialog ukhrawi antara seorang bapak dan anak yang tumbuh kembang dalam ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Tidak diceritakan di banyak tempat, tidak banyak dimuat di dalam kitab-kitab dan tulisan. Bagaimana keteladanan Nabi Ibrahim dan juga anandanya Ismail alaihi wassalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Setidaknya ada beberapa poin yang bisa kita petik dari kisah keteladanan dua orang yang pernah hidup di muka bumi. Yang satunya kekasih Allah dan yang satunya adalah putra tersayang yang sudah lama dinanti oleh kekasihnya. Pelajaran yang pertama adalah keteladanan dan kepemimpinan. Bagaimana Ibrahim berhasil mendidik dan memimpin keluarganya, rumah tangganya. Bagaimana dia memandu istri dan anaknya kepada ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Di mana dia berhasil berbuat adil kepada kedua istrinya. Kemudian istrinya mentaatinya. Karena itu semua cerminan dari ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Betapa banyak dari para suami
yang berharap ketaatan dan kesolehatan dari seorang istri, namun dirinya tidak merubah sikap dan perilakunya, tutur katanya, akhlaknya yang buruk di hadapan istri. Dia berharap sesuatu dari orang lain yang dia tidak berikan kepada orang lain. Demikian juga kepada anak-anak. Bagaimana Ibrahim alaihissalam berhasil mendidik anaknya di atas kalimat tauhid, berhasil mendidik anaknya dengan penuh keimanan, berhasil mendidik anaknya di atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ismail membawa anaknya ke Baitullahil Haram, mengajak serta anaknya menerapkan tata cara ibadah di hadapan anaknya, langsung bertindak di hadapannya. Tidak seperti kebanyakan orang yang hanya memerintahkan anak dengan lisannya, namun perbuatannya jauh panggang dari api. Pelajaran yang kedua yang kita dapatkan, yang bisa kita petik dari keteladanan yang diberikan oleh Ibrahim alaihissalam, adalah terjadinya dialog yang begitu baik di antara kedua manusia, seorang anak dan bapak. Bagaimana Ibrahim membangun komunikasi yang baik dengan anaknya, demikianlah seharusnya seorang bapak mendidik anak-anak mereka. Betapa banyak para orang tua yang sulit komunikasi dengan anak-anaknya, membangun komunikasi yang baik dengan anak-anaknya. Hal itu disebabkan karena kita tidak berupaya meneladani dan mencontohi bagaimana keteladanan yang diwariskan oleh para nabi, terutama Nabi Ibrahim ini. Seharusnya kalau kita ingin meneladani bagaimana dalam mendidik anak-anak kita, maka teladanilah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana dia mendidik anaknya yang Allah tulis rapi dalam ayat-ayat Al-Quran. Bagaimana Nabi kita Muhammad SAW mendidik anak-anak beliau sehingga menjadi generasi yang soleh dan soleha. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik dari keteladanan yang diberikan oleh Ibrahim alaihissalam dan anaknya, hendaknya kita tidak melupakan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap sesuatu untuk kita dapatkan, untuk kita peroleh. Ibrahim dengan linangan air mata dalam waktu yang lama berharap diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Ibrahim mengatakan, Rabbi habli minas salihin. Wahai Rabb, wahai Tuhan, titipkanlah kepadaku keturunan yang soleh, keturunan yang baik. Mungkin kita sudah berhasil mendidik mereka secara akademis, kita berhasil mendidik mereka menurut kita bisa memperbaiki akhlak dan perilakunya, tapi kita melupakan satu perkara penting yang merupakan senjata yang paling utama bagi siapapun yang menginginkan yang terbaik di sisi Allah Jalla Jalaluh, yaitu doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang keempat, dan kita tutup dengan pelajaran ini. Siapapun yang menambahkan generasi terbaik yang akan lahir dari tulang sulbinya, hendaknya dia memilihkan tempat yang terbaik untuk dia titipkan, yang akan melahirkan generasi terbaik tersebut. Sebagaimana Ibrahim memilih wanita terbaik, wanita solehah. Karena bagaimanapun seorang ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Mustahil kita akan mendapatkan anak yang soleh, tumbuh kembang dalam beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh, yang ternyata ibunya adalah seorang wanita yang mengabaikan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah, yang melalaikan hak-hak Allah, yang lupa akan ibadahnya. Karena banyak di antara kaum muslimin, para ikhwan, yang hanya silau dengan penampilan luarnya, lupa dengan kecantikan dalamnya. Mereka hanya melirik bagaimana penampilan luarnya, kecantikan luarnya,
Sementara Allah Subhanahu wa taala telah merekomendasikan kita, wala tankihul musyrika wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik, wanita-wanita yang tidak tunduk kepada Allah sampai mereka beriman kepada Allah Jalla Jalaluh. Walau a'jabatkum, sekalipun, hatta yu'min, wala amatun mu'minatun khairul lakum walau a'jabatkum. Dan wanita-wanita beriman, wanita-wanita budak yang beriman itu lebih baik bagi kalian. Sekalipun wanita-wanita musyrik tadi yang tidak tunduk kepada Allah secara lahirnya, secara penampilannya, kecantikannya menurut kita yang terbaik, walau a'jabatkum. Karena kita tidak berbicara menarik hati dari penampilan luarnya, kecantikan luarnya, namun bobrok bagian dalamnya. Karena kita menginginkan agar kita bisa bergandengan tangan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukan sebaliknya menjadi orang-orang yang membinasakan kita ke dalam neraka. Karena bagaimana? Inna min azwajikum wa auladikum fitnah. Sesungguhnya istri-istri kalian, anak-anak kalian merupakan fitnah bagi kalian. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Sudah lama kita mengarungi bahtera rumah tangga, berpuluh-puluh tahun. Suka dan duka sudah kita lewati. Tapi pertanyaannya, sejauh mana kita telah berdialog, membangun komunikasi, berdiskusi dengan keluarga kita, anak istri kita, untuk membicarakan kehidupan akhirat, untuk bisa berjalan menuju ke surga, negeri keabadian? Ataukah waktu kita habis untuk membicarakan target-target duniawi kita? Sawah, ladang, jabatan, titel, dan yang lainnya, sederet urusan dunia kita. Sejauh mana kita telah mendudukkan anak dan istri kita, kemudian kita merencanakan untuk sama-sama berjalan menuju surga dan berusaha untuk mencari jalan agar kita sukses menapaki jalan menuju surga tersebut. Sejauh mana kita memperhatikan anak istri kita, tutur katanya, sikap dan perilakunya? Sejauh mana kita bertanya kepada mereka, sudah berapa ayat yang dihafal? Sudah berapa hadis yang mereka praktekkan? Sejauh mana kita memperhatikan anak istri kita? Bagaimana tentang ketundukan dia kepada Allah Jalla Jalaluh, menunaikan ibadah salat? Sejauh mana kita telah mengarahkan mereka kepada akhlak-akhlak yang mulia? Dan sederet pertanyaan-pertanyaan yang semisal dengannya. Maka jawabannya, mari kita mulai dari diri kita. Jawabannya ada pada diri kita. Kita berusaha untuk menjawabnya pada hari ini, sekarang, sebelum datang hari penyesalan. Sebelum kita dihadang dengan pertanyaan-pertanyaan pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tadi dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Mari kita membuat jawabannya, memperbaiki bekal kita, usaha kita, agar kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Akhirnya saya ucapkan, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Kullu amin wa antum bi khairin. Ala sallu wa sallimu kama amara Allah ta'ala wa qala min qail inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتخشعنا يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين.